perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara. Di antara tanda baiknya seorang muslim adalah dia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Waktunya diisi hanya dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sedangkan tanda orang yang tidak baik Islamnya adalah sebaliknya. Sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini mengandung makna bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Tanda baiknya seorang muslim adalah dengan ia melakukan segala apa yang jadi kewajibannya. Juga di antara tandanya adalah meninggalkan segala apa yang diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, jika Islam seorang itu baik, maka sudah tentu pasti ia meninggalkan pula perkara yang haram, yang syubhat dan perkara yang makruh. Begitu pula meninggalkan berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat semisal itu menunjukkan baiknya seorang muslim. Ibnu Rajab rahimahullah juga berkata, mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan sia-sia. Pendengar, mengenai keutamaan menjaga lisan ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Qaf ayat 16 sampai dengan ayat 18 yang menjelaskan adanya pengawasan malaikat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh lisan ini. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sahabat mulia Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan, yang dicatat adalah setiap perkataan yang baik atau yang buruk, sampai pula perkataan aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, sampai aku melihat, semuanya dicatat. Ketika hari Kamis, perkataan dan amalan tersebut akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Abu Ishaq Al-Khawas rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Sungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara. Sedangkan perkara yang dibenci adalah banyak bicara, banyak makan, dan banyak tidur. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu berkata, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda baik Islamnya telah sempurna. Mungkin ada sebagian kita yang menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pula amar ma'ruf nahi mungkar. Jawabnya, tidaklah demikian. Bahkan mengajak pada kebaikan
dan melarang dari suatu kemungkaran termasuk hal yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari dalil ini menunjukkan bahwa nasihat kepada kaum muslimin di mimbar-mimbar dan menulis risalah atau buku untuk disebar ke tengah-tengah kaum muslimin termasuk dalam hal yang bermanfaat, bahkan berbuah pahala jika didasari dengan niat yang ikhlas. Pendengar budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Marilah kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang berakibat buruk pada diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mengisi hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat dan menjauhi hal yang tidak bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.